Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan nama kelompok SKS. Di sini kami akan mempresentasikan proyek program mobile kami dengan judul tema aplikasi bioskop. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Puji Haryono dengan NIM 059. Yang kedua ada Muhammad Afif Bazid dengan NIM 068. Yang ketiga ada Fikri Kaidar Yahya dengan NIM 078. Dan saya sendiri Prima Gieris Kansilaen dengan NIM 057. Dan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Edi Budiman, sebagai dosen mata kuliah pemrograman mobile ini. Gambaran umum aplikasi kami itu, aplikasi kami bisa digunakan untuk memesan tiket nonton bioskop, kemudian bisa juga digunakan untuk melihat update film-film baru yang tayang di bioskop. Kami membuat aplikasi ini dengan software Android Studio menggunakan bahasa Kotlin dan spesifikasi hardware yaitu prosesor Ryzen 5 dengan RAM 8 GB dan SSD 512 GB. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afif Bazid yang membahas fungsionalitas dari aplikasinya. Ya, silakan Afif. Oke, terima kasih sebelumnya Saudara Gary atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Afif Bazid. Sebelumnya sudah dikenalkan dengan Saudara Gary. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsionalitas dari aplikasi kami. Nah, di sini Saudara Fikri sudah membuka setelah kita dihadapkan dengan logo Dovi, nama aplikasi kami Dovi, kita langsung dihadapkan dengan onboarding. Nah, di dalam aplikasi kami ini ada 3 onboarding, yaitu no playing, cashless, sama dengan up to date, di mana onboarding kami itu menjelaskan fungsi-fungsi utama dari aplikasi kami. Terus di onboarding pertama, teman-teman dapat melihat ada 2 button, yaitu button lanjutkan untuk ke onboarding selanjutnya dan button kedua untuk melewati jika teman-teman ingin nge-skip atau melewati onboarding. Oke, bisa Saudara Fikri bisa ngeklik lanjutkan. Nah, ini teman-teman akan dihadapkan onboarding kedua, up to date. Dan selanjutnya yaitu cashless, tentang pembayaran. Oke, langsung lanjutkan. Nah, setelah dihadapkan dengan onboarding, kita akan dihadapkan dengan menu sign in, di mana teman-teman dapat login jika sudah memiliki akun. Dan dihadapkan dengan tombol daftar jika teman-teman belum memiliki akun. Oke, sebelumnya kita daftar dulu. Terima kasih Saudara Fikri. Masukin namanya, username, password, nama dan email address. Oke, klik lanjutkan. Setelah kita mendaftar, kita langsung dihadapkan kembali pada menu sign in untuk masuk ke halaman utama. Oke, masuk akun. Nah, setelah login, kita langsung dihadapkan dengan halaman utama atau homepage dengan tampilan seperti berikut, yaitu profil utama dengan nama profil serta dengan jumlah e-money yang dimiliki pengguna. Di sini profil yang kita telah buat yaitu Puji Haryono dengan jumlah e-money Rp200.000. Setelah itu kita juga dihadapkan dengan 2 kategori, yaitu film-film yang dapat kita tonton atau telah tayang dan film-film yang akan tayang. Serta 3 button utama yaitu menu beranda, tiket, dan profil. Oke, kita coba pilih
satu film yang tayang, yaitu Avengers Infinity War. Nah, di sini kita dihadapkan dengan detail dari film yang sedang tayang yang kita pilih sebelumnya, yaitu judul filmnya di sini Avengers Infinity War, dan kategori film atau genre film, serta storyboard tentang filmnya. Oke, setelah itu kita pilih bangku. Nah, di sini kita akan memilih bangku untuk tempat kita nonton nanti di bioskop. Nah, di sini yang warna putih itu adalah bangku yang sudah dipilih, dan yang cuma outline itu belum dipilih. Nah, habis itu kita beli tiket kalau sudah dipilih bangkunya. Nah, setelah pilih bangku, kita akan langsung balik ke halaman utama. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke Saudara Puji Haryono. Oke, terima kasih kepada Saudara Afif Bazid. Saya akan melanjutkan dari Saudara Afif Bazid mengenai soal codingan. Oke, pertama sih di sini kita mau bahas dulu soal front end tampilan. Bagaimana kita membuat front end. Bisa dibuka untuk bagian layout-nya. Di bagian mana bawah, ya geser ke bawah. Oke, ini ada beberapa layout yang sudah dibuat. Ada pertama kita di bagian activity splash screen paling bawah, activity splash screen, ya diklik. Ini untuk tampilan awal, ya kita membuat hanya 5 detik dia di awal saat aplikasi dibuka. Setelah itu baru kita akan masuk ke bagian onboarding yang pertama, onboarding ruang. Ya, untuk di situ untuk masukkan gambar-gambar yang ada di situ, kita masukkan di bagian atas. Scroll ke atas, bagian project atas. Ya, bawah. Ya, drawable. Untuk objek gambar, icon, bisa ataupun gambar, ataupun kita simpan di sini di bagian drawable. Kita bisa langsung Ctrl+C, langsung Ctrl+V di drawable. Jadi kita nanti tinggal gunakan untuk tampilan desainnya. Sedangkan untuk warna, bagian bawah, color. Dia buka bagian value. Ya. Nah, untuk color di sini kita memakai 3 warna. Ada warna merah, putih, dan hitam. Hitamnya saya tidak menggunakan hitam pekat, tapi hitamnya biar tidak terlalu pekat itu warna hitamnya. Jadi untuk pewarnaan aja kita tinggal manggil-manggil saja color yang sudah kita buat di sini pada desainnya. Saya contohkan satu untuk tampilan activity splash. Untuk pewarnaannya diklik bagian warnanya, yaitu klik. Ya, itu ada bagian background-nya. Jadi kita tinggal milih warna yang sudah ada kita masukkan tadi di bagian value color-nya tadi. Sebelah kanan itu ada tulisan background. Jadi kita langsung aja masukkannya sesuai dengan warna yang sudah kita simpan. Habis itu lanjut untuk bagian backend-nya, bagian atas. Ya, pertama kita bagian display screen activity. Bagian bawah. Ya. Di sini kita mengatur waktu untuk splash screen-nya itu untuk 5 detik, yaitu 5.000 delay mills-nya. Setelah itu dia bakal masuk ke bagian onboarding one activity. Bisa dilihat dari file intent, dengan intent, display screen activity, onboarding one activity. Setelah dia 5 detik, dia bakal masuk ke bagian langsung onboarding activity, one activity. Buka one week, bagian onboarding one activity. Ya. Nah,
Di sini tadi ada 2 tombol button. Yang mana tadi tombol button ini sudah kita kasih penamaan, yaitu btn_home dan btn_daftar. Jadi saat kita mengklik btn_home, maka dia langsung akan mengarahkan kepada onboarding yang kedua. Sedangkan saat kita mengklik bagian btn daftar, maka dia langsung ke bagian sign in dan dia akan melewati onboarding yang kedua dan ketiga. Oke, lanjut yang kedua dan onboarding kedua dan ketiga juga sama seperti itu. Kita langsung ke bagian sign in. Oke, untuk bagian sign in hampir kita ini bermain di database di SQLite. Jadi kita buat dulu database helper-nya di bagian database helper. Bagian database helper. Dia pick activity ya. Situ kita buat dulu data untuk database-nya. Pertama kita membuat dulu DB-nya dulu, database-nya dulu, bagian bawah, paling bawah. Oke, ada DB name, user DB, tadi version. Setelah itu di sini ada 2 function. Function yang pertama yaitu di atas, bagian atas ada 2 function, yaitu function pertama untuk input data untuk bagian registrasi. Itu ada function insert user data. Data yang dimasukkan ada username, password, nama, dan email. Dan yang kedua yaitu ada untuk login di bawahnya. Ya, jadi dia membaca dulu dari tabel yang ada dan mencocokkan antara username dan username yang sudah diinputkan tadi. Kita lihat parameternya tadi. Jadi nanti pas di bagian sign in dan sign up kita hanya memanggil parameter yang ada, masukkan nilai dan akan diproses di bagian database helper. Lanjut ke sign in activity. Oke, di sini itu kita ada masukkan handler. Handler itu yang bakal nanti terhubung ke database. Baru user present, username itu data inputan yang tadi yang kita dapat dari bagian sign in ketikanya tadi. Kita masukkan jadi sebagai parameter di user present dan nanti akan dikelola di bagian database helper. Nah itu jika dia memang cocok, maka dia akan masuk ke itu kita pindahkan ke home activity, bagian file intent, sign in, kita arahkan ke bagian home activity. Dan jika dia salah, maka dia tetap di sign in activity. Habis itu untuk tombol button daftar sama seperti tadi, seperti yang bagian onboarding. Saat dia diklik, dia akan terpindah ke sign up activity. Baru kita masuk ke bagian sign up. Oke, bagian sign up sama saat kita mengklik tombol daftarnya tadi, kita yang sudah kita kasih penamaan BTN Home, maka dia akan langsung kita panggil function yang tadi sudah kita buat di database helper, yaitu insert user data. Kita masukkan data-data yang sudah kita dapat dari inputan tadi, bagian sign up. Setelah itu bakal diproses, dan nanti saat dia berhasil, maka dia akan langsung masuk ke bagian sign in activity. Mungkin itu saja penjelasan. Oh ya, habis itu setelah dia sign in, dia bakal masuk ke home activity. Bagian home activity. Oke, habis itu masuk bagian home activity. Kita di sini karena kita masih baru sedikit, jadi saya hanya membuat untuk yang bagian tengahnya saja, yaitu kita kasih nama layout 2, bagian tengah tadi. Dan saat dia diklik, maka dia akan masuk ke bagian detail activity. Untuk di sini saya belum ada menggunakan database untuk di bagian daftar-daftar judul-judul filmnya, karena keterbatasan waktu juga, dan nanti harapannya ke depannya akan kita perbaiki lagi untuk bisa terkoneksi dengan internet, yaitu biar kita ngambil data langsung melalui internet untuk film-filmnya. Setelah dia masuk ke home activity, maka dia langsung masuk ke detail activity.
buat detail activity. Oke, nah saat di detail activity ini, saat dia pilih bangku, untuk pilih bangku, maka langsung akan diarahkan ke bagian pilih bangku. Saat melihat detailnya, maka langsung masuk ke bagian pilih bangku. Pilih bangku, Fikri. Nah, saat pilih bangku, di sini ada tombol kembali juga yang bagian atas, bagian icon di atas untuk kembali. Dia saat dia diklik kembali, maka dia akan kembali ke page sebelumnya. Dan saat dia memilih pesan bangku, maka dia akan langsung diarahkan ke bagian home lagi. Karena di sini kita belum ada menggunakan database, kita hanya menggunakan database hanya untuk di bagian sign in dan pick up. Harapannya sih ke depannya nanti untuk isi-isi dari ini bakal kita ambil langsung dari data real bioskop supaya bisa selalu update, ikuti data yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Fikri Kaidaraya. Saya persilakan. Terima kasih, Saudara Puji. Mungkin kesimpulan dari aplikasi yang kami buat adalah aplikasi kami ini mempermudah para penikmat film untuk mengetahui film yang akan datang maupun yang sudah tayang di bioskop dan mudah untuk membelinya. Untuk kekurangan aplikasi kami sendiri mungkin belum selesainya aplikasi kami ini seperti e-money yang belum selesai dan tampilan profil yang belum selesai. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.